Indofast Agro Nusantara, kita bersama Bu Tani di lahan Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Mudah-mudahan membawa petani kita menuju pertanian di generasi kelima, yaitu hemat, tepat, efisien, hasil melimpah. Untuk urutannya, pembuatan genderuwo ini harus urut karena berpengaruh dengan reaksi biokimia yang terjadi. Jangan sampai terbalik. Bahan-bahannya yaitu yang ada di sekitar kita dari kohe atau tai hewan. Contohnya yang paling mudah adalah sapi. Ada kohe sapi atau bahasa Jawanya letong. Nah, kenapa Pak? Itu kan keletongnya basah ya Pak? Emang bisa dipakai pupuk? Bukannya kalau pakai keletong basah kayak gini itu asem-asemen Pak? Ini begini Bu. Jadi kohe sapi basah ini sebenarnya adalah bahan yang ada di sintesa pupuk-pupuk kimia. Jadi kohe ini sudah mengandung ureum atau urea dan amonia. Ini tanpa fermentasi. Kita berani tanpa fermentasi karena melalui reaksi biokimia yang tepat. Jadi ada kohe, ada gamping. Kalau di daerah kita nggak ada gamping bisa pakai apa Pak? Gampang. Di seluruh tanah air itu ada pengganti gamping, yaitu bisa menggunakan semen bangunan. Karena semen bangunan itu juga mengandung CaO, K2O, kalium oksida, MgO, magnesium oksida, silika kalau semen. Tapi kalau gamping itu mengandung CaO. Dan fungsi dari gamping ini yaitu atau semen bisa merubah, mengunci kohe sapi ini ureumnya tidak bebas sudah. Jadi tujuan kita membuat genderuwo itu satu, yaitu penghematan 75% penggunaan pupuk kimia. Nah, ini kan ada 3 botol, Pak. Masing-masing ini apa sih, Pak, dari sulfoknya? Nah, ini sulfok. Sulfok ini antioksidan, penguat dan penyegar tanaman sebenarnya. Jadi sulfok ini terbuat dari mineral-mineral lengkap, mulai dari magnesium, tembaga, zinc, mangan. Jadi ini sebagai penambah unsur mikro. Terus ini bisa dipakai untuk tanaman apa aja, Pak? Ini sebenarnya bahan utamanya pembuat genderuwo. Jadi sulfok ini berfungsi untuk mengunci urea, amonia bebas, tidak ganas lagi. Nah, kalau yang ini, Pak, banon. Ini apa banon. ini? Banon ini yaitu fosfat nano dan kalium nano. Jadi untuk melengkapi menjadikan pupuk ini menjadi NPK. Nah, kalau untuk yang ketiga dokumen ini apa, Pak? Sebenarnya, nah kalau nama itu, kalau Jawanya biar heran. Oh, dokumen. Biar gumun. Oh, Biar heran. Karena apa? Ini seperti punya kesaktian yang luar biasa. Ini kandungannya organik nitrofenol, kalium nitrofenol. Tidak berbahaya. Jadi di daun tidak mudah kaku. Ini bisa menjadi jaringan atau tanaman itu bisa membuat hormonnya sendiri. Ayo kita masukkan. Ada kohe sapi basah. Oh, harus basah ya, Pak ya? Ya. Kalau Karena nggak ada kohe? Kalau nggak ada kohe, urin bisa. Oh. Kalau tidak ada urin, sapi tank juga bisa. Sapi tank atau urinnya manusia bisa. Ini kebutuhan berapa? Terus ini drumnya berapa, Pak? Drum ini 200 liter. Jadi butuh kohe sekitar 40 sampai 50 kg atau 2 timba cat ini yang 25 kilo. Setelah kohe masuk, kita aduk dulu, kita masukkan air harus separuh lebih, 3/4 dari tinggi drum. Ini kalau kohe kambing juga bisa. Kohe kambing punya kelemahan. Tanahnya apa tuh, Pak? Ini mengapung. Oh iya, saya kecil-kecil ya, Pak? Iya, mengapung. Tapi bisa diakali. Beli kohe kambing yang sudah digiling, kan banyak biasanya disediakan yang sudah gilingan itu, cukup 25 kg saja, tidak boleh lebih. Tapi syaratnya harus direndam dengan air 3/4 drum ini selama 24 jam, dia biar tenggelam. Setelah ini diaduk sampai campur dengan air, tahap yang paling penting yang diperhatikan, jangan sampai kebalik ini. Kalau kebalik nanti akan mempengaruhi reaksi biokimianya. Masukkan gamping.
Gampingnya berapa kilo Pak ini? 3 kilogram. Oh, Kalau 3 standar di pH tanah yang normal. Tapi kalau untuk tanah yang asam, pH-nya rendah, di ring 3 sampai 4, itu gamping atau semennya bisa 6 kilo. Kalau untuk tanah gambut, gampingnya bisa 10 kilo. Oh, berarti Semennya beda tanah 10 kilo, beda. ya. Kenapa kok nggak pakai dolomit Pak? Dolomit itu kan gamping mati, Heeh. atau dia masih senyawa karbonat, bukan oksida. Kalau gamping atau semen itu sudah berusaha oksida. Jadi kalsium oksida. Kalsium oksida ini kalau bereaksi dengan air, dia akan membentuk CaOH. Kalsium hidroksida yang bisa menetralkan pH. Nah, ini bereaksi ya Pak ya? Nah, Loh, getar-getar. ya, Oh, ini beneran, Pak. kalau gamping itu dimasukkan, itu tidak boleh, kan mendidih, tidak boleh langsung diaduk. Kalau langsung diaduk, dia akan berhenti reaksinya, membentuk butiran-butiran tidak sempurna. Jadi biarkan dulu sampai reaksi ini berhenti. Biasanya di ring 5 menit sampai 10 menit. Oh ya. Tapi kalau semen itu harus diaduk terus selama pembuatannya. Oh, kalau Pasti ini bertanya, dosisnya, apa enggak Pak? menggumpal Pak, Iya. menjadi cor-coran? Tidak, karena dia bereaksi dengan selulosa dan hemiselulosanya kotoran hewan, serat. Oh. Jadi keunggulan dari kohe sapi ini dari di seratnya. Dengan kohe yang berserat ini fungsinya nanti serat ini sebagai bank, sebagai timbunan nitrat diserap dengan urea. Jadi umpama dipupukkan, umpama kena air menguap, kena air lagi, aktif dia lagi. aktif lagi. Oh iya iya iya. Nah ini kan tadi yang pakai kohe ya Pak ya. Kalau untuk urin butuh berapa liter? Terus untuk gampingnya Gamping atau atau semen. semennya itu sama Ya. nggak? Kalau semen tergantung pH tanah yang untuk urinnya kita butuh di ring 60 liter sampai 100 liter Per drum ini ya Pak per ya? drum. Oh. Jadi nanti setelah ini masuk, ini sudah selesai, ini reaksi antara gamping, semen, dan kohe. Ini nanti terus kita masukkan pupuk kimianya. Oh, pupuk kimianya masuk. Langkah selanjutnya harus diaduk. Setelah gamping atau kapur tohor atau kapur hidup, penggantinya juga boleh. Yang penting dulunya dari gamping, biarpun sudah hancur, dipakai juga bisa. Nah, ini diaduk. Nah, setelah itu kita masukkan pupuk. Nah, ini pupuk Pupuk NPK ya Pak ya? NPK. Kalau Plus. pakai pupuk selain NPK bisa nggak Pak? Kayak urea atau ZA? Bisa, tergantung tanamannya. Kalau Holti pakai NPK. 15-15, 16-16. Boleh, 16-16 boleh. Ponska subsidi boleh. Kalau padi Pak? Kalau padi pakai urea Urea? Ya. Urea yang punya ini? yang subsidi. Kalau ingin anak-anaknya banyak, itu pakai urea subsidi. Urea subsidi. Iya. Kalau yang non itu cuma gemuk, Oh. anak-anaknya kurang. Atau di mix sesuai dengan tanah. Kalau fase vegetatif, pertumbuhan, unsur N-nya ditinggikan. Misalnya ureanya 15 kilo, NPK-nya 10 kilo. Kalau nanti generatif, NPK-nya yang tinggi 20 kilo atau 25 kilo langsung. Ini sulfok ini bisa untuk mengatasi kelalaian petani akibat herbisida. Oh, berarti kalau biasanya berambang itu terahno angel ya Pak ya? Kalau wis kena herbisida ini langsung garing biasanya. Ini penetral langsung dalam hitungan detik ini. Bisa Pak? Bisa. Dengan takaran 100 mili per 20 liter air. Oh, per 20 liter air? Ya, 100 mili. Meskipun dia kena herbisida yang pembakar, yang dari golongan apa? Ini, yang bangsa sonsonan Ya, itu bisa bisa. tertolong sebelum 6 jam. Oh, sebelum 6 jam? Ya, tapi kalau yang sistemik, yang glifosat itu, ini langsung Bisa ya bisa Pak? langsung. Nah, kita masukkan Bu Tani ini sulfok. Oh, sudah mulai masuk ya Pak? Ya, masuk. Yang pertama sulfok. Ini tidak boleh kebalik-kebalik. Diaduk dulu karena bahan aktifnya biasanya dia mengendap karena mineral dia. Ini beginikan. Diaduk, setelah itu kita buka. Wajib sekali sulfok ini.
karena ini yang bisa mengunci tidak menjadi ganasnya ureum atau amoniak bebas. Dosisnya berarti 1 ya Pak? Satu, ini yang dosis super standar. Kalau sawit lain lagi, karena hisapannya luar biasa. Sulfoknya 2, banonnya 3, dogumunnya 1 kalau untuk sawit. Tapi untuk standar bawang, padi, jagung, satu-satu sudah cukup. Jangan kebalik, sulfok dulu, tambahi air dulu. Jadi biar terjadi reaksi dulu sekitar 1 menit, tambahkan air. Kalau bisa jangan langsung, jadi dijeda 30 detik atau 1 menit. Setelah itu masukin air Pak. Nah, setelah sulfok kita masukkan banon. Ini kita masuk banon. Banon ini fosfatnya tinggi, kaliumnya tinggi. Ini tadi masih berbentuk nitrogen. Ya. Kita masukkan untuk menjadikan pupuk N, P, dan K. Nah, kita masukkan ini. Oh, berarti ini P dan K-nya ya, Pak ya? Ini untuk membentuk menjadi pupuk NPK sudah. Yang melipat gandakan NPK tadi. Oh. Nah, setelah ini terakhir, ini dokumun. Dokumun ini kalium tinggi, nitrofenolnya juga tinggi. Dia bahan dasar pembentuk hormon-hormon tanaman secara otomatis. Jadi tidak usah perlu tambahan hormon-hormon yang ada di pasaran. Jadi tanaman bisa membuat sendiri petani. Pakai dokumun sudah cukup ya, Pak ya? Cukup. Dan dokumun ini bisa untuk mengobati keritingnya virus. Keritingnya virus? Ya, contohnya cabai yang keriting muker karena virus Gemini. Oh, ya. Virus mozaik kalau di tembakau muker-muker. Ya, puret, Pak. Puret, ya. Terus bawang merah yang macet. Oh, macet, kerdil. Kerdil, macet. Kita masukkan. Nah, ayo Bu Tani, masukkan. Nah, ini. Nah, setelah itu proses sudah finish. Sudah selesai. Kita kasih penuh sampai 200 liter. Ini bisa langsung digunakan tanpa difermentasi. Ini dispray boleh, dikocor boleh. Dan ingat petani-petani pasti banyak yang bertanya, petani ya. Bertanya daya simpannya berapa? Ya Pak. Ini bisa disimpan berapa lama sih? Kan punya lahan kan segini Pak. Ya. Ini bisa disimpan berapa bulan Pak? Ini bisa disimpan sampai 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas Ya. Pak? Ini bisa ditutup, yang penting ditutup. Kalau di sawah, biarpun kena matahari, yang penting ditutup. Di tali plastik itu dikareti. Terus yang penting satu, dilubangi sejarum. Oh, buat gasnya keluar Pak untuk ya? gas ini, cuma gas karbon dioksida. Nah, untuk cara pengaplikasiannya nih Pak, belum kita bahas Pak. Nah, untuk pengaplikasiannya setiap tanaman mempunyai standar operasionalnya Kalau bawang masing-masing. merah. Contohnya kalau bawang merah itu di usia tanam baru ini Tanam, baru 0 tanam hari? itu besok Oh, 1 HST. ambil ini 1 liter dan tambahannya ZA 1 gelas. Oh. Spraykan kasar enggak apa-apa, dikocor enggak apa-apa. Oke, siap Pak. Selain dispray Pak, bisa dikocor nggak? Oh, bisa. Bisa? Bisa, lebih super kalau dikocor. Tapi kita melihat lahan nganjuk yang dalam, kita bisa spraykan setiap nyepray. Bawang merah kalau di nganjuk kan katanya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya. Itu bisa dimasukkan setengah liter saja. Terus ini Pak, ini bisa dicampur dengan, biasanya kan mau nganjukkan obatnya akeh toh Pak? Ya. Nah, itu bisa dicampur nggak? Bisa. Bisa? Genderuwo ini secara otomatis karena nggak tahu secara psikologi mengganggu sistem antena, jadi hewan itu kacau. Ini dan juga bisa melipat gandakan kemampuan pestisida kita. Jadi ini bisa membuat obat lebih kuat ya Pak? Jadi bisa meningkatkan kekuatan pestisida kita, insek kita. Dan Mantap ini itu. bisa menaikkan pH dalam hitungan detik. Ini kan lahan ini kan kalau ada hujan deras, kan banjir Pak. Berarti kalau kebanjiran langsung spray ini? Bisa. Bisa? Atau disulfok dulu. Oh, disulfok dulu tadi, dispray. Atau sambil ini ditambah sulfok aja 1 tutup sekitar 20 mili. Oh, iya. Untuk menetralkan dengan cepat. Nah Pak, ini kalau petani sekitar atau teman-teman online yang mau beli, gimana caranya Pak? Bisa langsung dihubungi di Shopee. Oh, di Shopee sudah ada? Di Shopee sudah ada.
atau di Marketplace ada. Oh, berarti Di Lazada gampang ada, ya Pak ya? Tokopedia ada, sudah tersedia di seluruh Indonesia. PT Indofast Agro Nusantara tidak pernah menjual genderuwo jadi. PT Indofast memberikan edukasi dan penjelasan langsung ke petani biar membuat sendiri, biar hemat 75%. Jadi kalau di harga dasarnya sebenarnya di ring 295 sampai 300 ribuan. Ini untuk pupuk padi 1 hektar. Kalau ditambah-tambah ya sekitar 450 ribuan lah kalau ditambah dengan Pupuk pupuk kimianya. kimia kalau yang subsidi. Berarti cuma di 500 ribu sudah bisa pupuk Ya sekitar padi 1 600 ribu hektar. lah. Kalau yang pakai nonon kan kita kan Ya. lain. Kita standar kita sebenarnya Ponska subsidi, Ponska subsidi. atau urea subsidi atau jatah subsidi. Tapi kalau di ring yang non itu di ring 600-an. Itu untuk padi 1 hektar Wih, berarti hitungannya ya di bawah sampai 1 juta. panen. Terus kalau ini dicampur herbisida untuk padi bisa nggak Pak? Selektif? Bisa. Jadi ini bisa dicampur dengan herbisida. Yang pernah kita laksanakan di Lumajang, Rowo Kangkung, Sidoarjo, Dongrejo, Lumajang, luar biasa, tidak apa-apa. Tanahnya semakin subur. Rowo Kangkung itu tanah sawah yang asem-aseman sepanjang masa karena bekas rawa. Rawa. Namanya Rowo Kangkung. Tapi alhamdulillah hari ini mereka bergembira kalau padi yang hibrida kayak Simbok, kayak jenis Palembang itu dengan cara kita bisa mencapai di ring 11,6 ton. Itu padahal padinya yang dulu ambles kena Asem-asem. asem-asemen. Waduh, keren banget ya Pak ternyata pupuk genderuwo ini. Aku tuh baru lihat beberapa hari kemarin di TikTok, di Facebook pupuk genderuwo ini. Ternyata emang se-powerful itu ya. Bisa dikocor, bisa dispray, terus habis itu juga bisa dicampur pakai insek, fungi, herbisida pun juga bisa ya, herbisida selektif. Terus ini juga bisa memperhemat ya. Tadi aku juga dengar kalau 1 hektar padi cuma membutuhkan kisaran 600 ribu. Ya, kalau sampai dengan penyebaran dengan SOP-nya PT Indofast itu ada tambahan kayak fosfat untuk dispraykan di atas, sulfok, dogumun, dan WOT, fungisidanya WOT itu di ring 1.500.000 sampai 600 sampai panen. Ya. Padahal tidak mungkin hari ini dengan bahan-bahan kimia itu dengan nilai segitu tidak mungkin sudah. Ya. Karena saya juga petani, bukan kita mengunggulkan Anda. Ini dedikasi kami PT Indofast untuk petani Nusantara, Indonesia. Mudah-mudahan memberi keberkahan, kemakmuran, kemelimpahan. Aku sangat tertarik dengan pupuk genderuwo ini Pak. Nah rencananya pupuk ini akan aku spraykan di tanaman bawang merahku dan padi Pak. Ya. Semoga pupuk ini bermanfaat bagi kita, terserap langsung ke petani sekitar dan semua petani bisa merasakan manfaat dari pupuk genderuwo ini. Ayo petani-petani di seluruh tanah air, kita harus berhemat, efisien, optimal, hasil maksimal dengan ramuan pupuk genderuwo yang kita bisa membuat sendiri tanpa fermentasi. Jadi mudah-mudahan petani kita di seluruh tanah air menjadi petani-petani yang unggul, petani yang maju, petani di generasi kelima. Salam makmur berkaturah dari PT Indofast Agro Nusantara. Mudah-mudahan membawa kemakmuran, keberkahan, dan kelimpahan. Salam dari PT Indofast